Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya sesuatu justru setelah ia menghilang. Salam sahabat Self Mastery. Kalimat yang saya kutip di awal video ini bukan hanya penggalan refleksi hidup, tapi inti spirit dari sebuah buku dan sekaligus pesan inti dari epilog Mens Rea yang dibawakan oleh Panji Pragiwaksono yang saat ini tengah menjadi bahan perbincangan dan bisa disaksikan di YouTube untuk versi epilognya. Tidak seperti rekaman stand up komedinya yang hanya ditayangkan di Netflix. Di video ini saya tidak akan membahas dan memberi komentar terhadap pertunjukan stand up komedi Panji yang berdurasi sekitar 2 jam itu. Saya hanya akan membahas tentang epilog yang dibawakan Panji di akhir pertunjukan Mens Rea, di mana Panji menutup pertunjukan Mens Rea dengan sebuah epilog berjudul Surat untuk Masa Depan Indonesia, yang dia bawakan tidak dengan gelak tawa, tidak dengan plot twist atau punchline, tapi dengan keheningan yang mengajak berpikir. Dan yang menarik, epilog ini terinspirasi dari sebuah buku sederhana namun sangat dalam, karya seorang penulis asal Jepang yang berjudul If Cats Disappeared from the World. Yuk, kita ambil pesan positif dari cerita di buku ini. Sahabat Self Mastery, ada satu pertanyaan di benak saya yang mungkin juga mewakili rasa kepenasaran Anda ya. Karena berdasarkan info, Mens Rea Panji yang diadakan di Indonesia Arena beberapa waktu lalu itu dihadiri oleh sekitar 10.000 penonton. Sebuah angka yang fantastis untuk sebuah pertunjukan stand up komedi tunggal seperti Mens Rea. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Panji Pragiwaksono? Terutama khususnya dalam epilog yang berdurasi kurang lebih 10 menit itu. Dan kenapa ini disampaikan untuk anak-anak muda dan masa depan Indonesia? Yuk kita bahas ya. Bagian pertama, epilog Mens Rea bukan komedi tapi cermin. Di sini Panji menggunakan pesan melalui cerita sebagai metafora untuk bangsa kita, Indonesia. Di epilog ini Panji seolah berhenti menjadi komika. Ia berubah menjadi seorang warga negara yang gelisah, seorang ayah yang sedang memberikan pesan untuk anak-anaknya, seorang anak bangsa yang sedang menulis surat untuk kehidupan masa depan bangsanya. Ia tidak sedang menggurui, ia tidak menunjuk siapa yang salah, ia hanya mengajak kita merenung tentang Indonesia yang saat ini bising oleh opini-opini, tapi sunyi dari refleksi, tentang masyarakat yang cepat bereaksi tapi lambat memahami, tentang berbagai kehilangan dan kerusakan makna dan sistem kehidupan saat ini. Dan disinilah Panji membawa kita pada pesan dari buku If Cats Disappear from the World. Oke, bagian kedua, pesan inti buku, kehilangan sebagai guru kehidupan. Buku ini bercerita tentang seseorang yang harus memilih antara memperpanjang hidupnya satu hari atau menghilangkan satu hal dari kehidupan dunia ini sebagai syarat untuk bisa bertahan hidup satu hari ke depan akibat penyakit berbahaya yang tengah diderita. Awalnya, orang dalam cerita buku ini memilih untuk menghilangkan hal-hal kecil atau benda-benda yang dianggap kecil yang ada di sekitarnya. Tapi semakin lama, semakin ia sadar bahwa hal-hal kecil atau benda-benda kecil itulah yang diam-diam ternyata bisa memberi makna dalam hidupnya. Di sini saya memaknai bahwa ini merupakan gambaran dalam kehidupan yang lebih luas, di mana hal-hal yang dianggap kecil, yang cenderung korup, dalam artian yang cenderung merusak ya. Korup di sini dalam artian yang merusak, yang menggerogoti, seperti mengubah peraturan demi kepentingan satu orang pejabat atau calon pejabat, memberikan izin penggunaan lahan hutan untuk kepentingan segelintir oligarki, dan seterusnya. Jika itu terus dibiarkan, maka akan merusak seluruh tatanan kehidupan. Akan menghilangkan makna sejati dari kehidupan, dari cinta, dari kasih sayang, dari keadilan, kejujuran, dan seterusnya. Pesan besarnya sederhana, namun nendang banget. Apa pesannya?
Ini dia, perhatikan baik-baik. Manusia seringkali tidak memperhatikan dan menghargai apa yang ada sampai ia benar-benar hilang. Anda sepakat? Contoh kecil, saat kita sehat misalnya, kita lupa bahwa kita sedang sehat. Baru pada saat kita sakit, kita sadar bahwa sehat itu penting, bahwa menjaga kesehatan itu harus diutamakan, bahwa sehat itu mahal, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh lain, kita baru menyadari bahwa menjaga lingkungan itu penting misalnya ketika kita mengalami banjir bandang yang tiba-tiba datang menenggelamkan dan menghanyutkan rumah-rumah. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Apa sebenarnya pesan Panji Pragiwaksono di epilog Mens Rea? Panji seperti sedang berkata kepada kita, jangan tunggu Indonesia kehilangan nilai-nilainya, baru kita menyesal. Jangan tunggu Indonesia benar-benar hancur, baru kita terkubur. Dan jangan biarkan kerusakan demi kerusakan, kezaliman demi kezaliman terus merajalela di negeri ini tanpa kita kritisi, tanpa kita luruskan, tanpa kita suarakan. Nilai-nilai seperti akal sehat, kritis, integritas, kejujuran, keadilan, kedamaian, ketenangan, dialog, kemanusiaan, dan lain-lain. Ia mengingatkan bahwa ketika perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan, ketika opini berubah menjadi senjata, ketika kebenaran dikalahkan oleh ego, saat itulah, dalam tanda kutip, kucing-kucing Indonesia, sebagaimana dalam cerita buku itu, mulai menghilang. Maksudnya, yang hilang di sini bukan hewan, tapi kelembutan berpikir, kedewasaan bersikap, dan hal-hal penting lainnya. Oke, berikutnya, bagian keempat. Apa dampak bagi anak muda dan generasi masa depan kita, Indonesia? Bagi anak muda, epilog ini membawa pesan penting yang seolah menyerukan, wahai anak-anak muda Indonesia, kalian tidak harus keras untuk peduli, kalian tidak harus ekstrim untuk dianggap berpihak. Panji seakan-akan membela anak muda yang ingin berpikir jernih tapi takut diserang, ingin kritis tapi tak mau saling membenci, ingin mencintai Indonesia tanpa harus memusuhi sesama anak bangsa. Ini penting, karena masa depan Indonesia tidak dibangun oleh siapa yang paling lantang atau siapa yang paling viral, tapi oleh siapa yang paling mampu berpikir mendalam dan bertindak dengan nurani. Lanjut ke bagian kelima. Budaya beropini di ruang publik dari reaksi ke refleksi. Panji juga menyinggung budaya kita hari ini, di mana semua ingin berpendapat, tapi sedikit yang mau mendengar. Padahal, opini tanpa kesadaran hanya melahirkan kebisingan. Epilog ini mengajak kita naik satu level dari sekadar bereaksi menjadi merefleksi. Karena kebebasan berbicara sejatinya adalah amanah, bukan sekadar hak. Nah, bagian ke-6. Refleksi spiritual tentang niat dan kesadaran. Sahabat Self Mastery, Mens Rea ini berarti niat dibalik tindakan, ya. Niat dibalik sebuah tindakan. Mens rea adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti niat jahat. Atau lebih tepatnya, sikap batin pelaku saat melakukan suatu perbuatan pidana. Itu dalam istilah hukum, ya. Dalam hukum pidana, mens rea merujuk pada keadaan mental, kesadaran atau niat seseorang ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum. Artinya, hukum tidak hanya melihat apa yang dilakukan, ya, atau actus reus, tetapi juga apa yang ada di dalam pikiran pelakunya saat perbuatan itu dilakukan. Karena dalam hidup, niat itu menentukan arah, niat itu menentukan makna, dan niat itu menentukan dampak. Di sini, Panji seolah bertanya, ketika kita berbicara di ruang publik, apakah kita sedang menyalakan cahaya atau malah menambah api? Ingat, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh satu tokoh, tapi oleh niat kolektif kita semua. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda, jika suatu hari nanti akal sehat, empati, kejujuran, dialog perlahan menghilang dari Indonesia, apakah kita akan sadar sebelum semuanya benar-benar pergi? Oke? Sahabat Self Mastery, jika menurut Anda video ini memberi manfaat, like agar pesan ini menjangkau lebih banyak orang.
subscribe untuk konten reflektif tentang kesadaran, bangsa, dan kemanusiaan, dan tuliskan di komentar kucing atau hal-hal penting apa yang menurut Anda hari ini mulai menghilang dari Indonesia. Karena masa depan Indonesia tidak hanya diwariskan, tapi dipilih melalui cara kita berpikir, berbicara, dan bersikap hari ini. Saya Agus Santoso, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Self Mastery.